Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, kita bertemu lagi di 101 Talk Show. Alhamdulillah, dan kali ini saya ditemani oleh sahabat kita, Mas Teni Agustaf. Alhamdulillah, ini yang mendampingi Fani dan akhirnya kesampaian. Masya Allah, Masya Allah. Sehat Alhamdulillah Mas Teni. Yang paling utama sehat. Juga, Ana pengen bertemu langsung, berdiskusi dengan beliau bersama Ustadz kita tercinta Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Baik Mas. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ini Ustadz boleh free flow pertanyaan saya. Sekalian konsultasi. Sekalian bener. Sama-sama Mas Teni. Ustadzi dan Mas Teni, kita mendapatkan surat dari saudara kita Ustadz. Oh, hari gini masih pakai surat ya? Masih Mas Teni, okay. Surat walaupun elektronik. Surel. Suratnya berbunyi, beliau menginginkan nasihat. Karena beliau memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis, Ustaz. Ya. Nah, dia jenisnya apa? Manusia juga atau sayur-sayuran atau apa, Pak? Beliau ini Adam, Mas Teni, dari sisi Adam yang memiliki ketertarikan dengan sesama Adam lah ya. Sesama Adam, yaitu pria tertarik dengan pria. Nah, ini nggak dipungkiri, Ustaz, di sekeliling kita banyak sekali, Ustaz. Teman-teman yang kita anggap punya sama seperti kita, ternyata dia berbeda. Banyak lah, kita duduk bersama, ngobrol bersama, makan bersama mereka, sahabat-sahabat kita. Sedih juga sih ya. Sedih juga. Dan yang menariknya Ustadzi dan Mas Teni, data dari Ditjen PP dan PL Kemenkes 2012 itu menyebutkan, Ustadz, ada 1.095.970 pria yang menyukai sesama pria. Berapa kan? Ada 1 juta. Dites langsung sama Ustadz. 95.970 pria, Ustadz. Berarti dia gabung LGBTQ, berarti G-nya ini ya. Ini G-nya benar. Dan itu di 2012, Ustadz dan Mas Teni. Di 2012 berarti 8 tahun yang lalu. Betul. Itu ada 1 juta. Nah, dan yang menarik ya Ustadz, Mas Teni tadi ada Q di akhirnya. Dan sekarang pun berkembang. Iya, dan mereka memakai jargon pelangi, Ustadz. Ya. Pelangi menggambarkan keindahan tapi dipakai untuk berkomunikasi mereka. Bagaimana Ustadz melihat fenomena yang terjadi ini, Ustadz, di sekeliling kita, Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas openingnya Fani dan Mas Teni. Dan penanya saudara kita itu bukan orang yang pertama ya nanya tentang masalah ini ya. Ada beberapa kali kita pun discuss dengan mereka. Yang pertama, bahwa kita harus ingat dulu bahwa harapan itu selalu ada, dan kita harus apresiasi ketika teman-teman kita atau saudara-saudara kita ingin kembali ke jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan dosa, melakukan maksiat, dan salah satunya hal ini. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa. Ustaz, banyak yang bilang bahwa praktek ini, rekan-rekan yang kita berbeda ini perlu kita bantu karena itu adalah sebuah kekejian atau fahisyah, Ustaz ya. Kenapa dibilang praktek mencintai sesama ini, Ustaz, sebuah kekejian, Ustaz, atau apa hal yang berat lah gitu, Ustaz? Yang pertama kan cinta itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sepakat bahwa ketika seseorang memiliki rasa cinta, maka ia harus mengarahkan dan mengekspresikan itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ya kan? Dan itu sebuah hal yang disepakati, gitu loh. Artinya ketika misalnya ada seseorang sebut saja Mas Mukidi gitu ya, dia boleh jatuh cinta, dia boleh jatuh cinta. Tapi ketika dia jatuh cinta sama Mbak Mawar, istri dari tetangganya, maka akan ada masalah baru. Bukan masalah cintanya, tetapi ketika cinta itu diarahkan ke pihak yang salah, apalagi kalau diungkapkan secara perbuatan dan seterusnya, semua kita sepakat. Mas Mukidi akan dicap sebagai pebinor gitu ya. Iya, pebinor. Pebinor.
Dan ijma masyarakat kita sepakat itu sebuah kekeliruan. Dan tidak ada yang mendukung atas nama cinta. Kenapa? Karena bukan cinta yang salah, tapi dia salah mengarahkan dan mengungkapkan. Nah begitu juga dengan masalah ini. Nabi kita SAW sudah menyatakan dengan cukup tegas, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Maka diulang lagi sama Nabi SAW. La'anallah, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Sampai mengundang laknat Allah. Dan Mas ini tahu nggak apa arti laknat? Dibenci, Ustaz, dimusuhi atau diperangi semua. Laknat itu Mas, ketika seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Jadi nggak disayang sama Allah. Waduh. Rahmat itu kan artinya disayang, dikasihi. Jadi orang ini tidak akan disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia melakukan disayang istri aja pada ngambek repot, kan. bener. Kita baru jam 11 malam, terus istri kita sebel, marah, itu repot tuh. Iya. Apalagi pencipta kita yang nggak sayang sama kita. Iya, benar pasti. Kita bisa nggak tidur dinyamukin, nggak tidur nyenyak. Tidur di keset start kayak kucing. Dibukain pintu. Iya kan? Ya. Jadi ya itu baik itu. Itu dalam tuh, artinya kalau istri aja begitu kita nggak nyaman. Apalagi yang punya Jakarta, yang punya Bekasi, yang punya Pulau Jawa, yang punya Indonesia, yang punya alam semesta, Rabbul Alamin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gimana kalau kita dijauhkan dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu fatal. Ya. Dan angka itu nggak mengejutkan dalam arti dalam hadis Tirmidzi Nabi SAW 15 abad yang lalu udah mengkhawatirkan. Nabi SAW pernah mengatakan akhwafu ma akhwafu alaikum amalu qaumi Lut atau kama qala. Salah satu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Oke. Jadi Nabi memang khawatir ini akan berkembang dan ternyata benar gitu loh. Hadis ini harus menjadikan wake up call bagi kita untuk harus selalu menjaga diri dan lingkungan dan selalu welcome kepada teman-teman atau saudara-saudara kita dari mereka untuk mengarahkan mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena walaupun ini sebuah kekejian, tetapi kita tahu ini bukan dosa terbesar di dalam Islam. Dan dosa yang terbesar dalam Islam saja pintu tobat itu terbuka. Ya. Pintu tobat itu terbuka. Jadi apalagi ini gitu loh. Ini peluang sangat besar dan mereka butuh karena kita tahu dari testimoni sebagian mereka yang berdiskusi dengan kita, mungkin bisa Mas Denny atau Fani punya pengalaman, mereka merasa disingkirkan, mereka dianggap tidak berarti, bahkan memang sebagian mereka mengalami hal tersebut. Walaupun kita tahu bersama juga saudara-saudara kita yang merespon mereka dengan demikian, itu maksudnya adalah cemburu terhadap kebenaran gitu ya. Tidak cemburu ketika melihat kemaksiatan. Nah ini kita perlu dudukan gitu. Terus buka pintu kepada mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali lagi setiap orangnya, jangankan dosa besar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa kecil aja yang kita pupuk itu bisa membuat kita nggak happy, nggak bahagia, nggak tenang. Karena kunci ketenangan adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi bagaimana seseorang bisa mengingat Allah sedangkan dia melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi izin Ustaz, ini unik juga nih kasus sahabat kita nih. Justru dia datang ke kajian Ustaz. Iya. Dia ikut kajian. Artinya gini Van, dia bilang di surat, nanti kita bacakan suratnya. Dia bilang bahwa dia ikut, dia sholat. Tapi yang istilah STMJ itu juga dijalankan. Sama aja Mas Teni, jazakallahu khairan. Kita tahu banyak teman-teman mungkin bukan banyak, ada beberapa teman-teman atau orang-orang dekat kita, dia sholat, dia ngaji, tapi malam ya tetap clubbing Mas gitu loh, kan gitu, tetap hangout gitu loh. Terus tetap gaul, tetap bukan 1-2 check in dengan wanita yang bukan pasangannya dan seterusnya. Jadi makanya potensi kebaikan di tengah mereka tuh besar. Itu poin bahwa potensi kebaikan di tengah-tengah mereka tuh besar. Terus ada niat baik, ada
niat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu yang harus kita respon. Oke. Ustadz tadi menarik Mas Teni juga, pintu taubat Allah itu selalu dibuka gitu loh. Tapi kenyataannya Ustadz dari apa yang kita dapat dan surat ini, kenyataannya makin ketika mau tobat kayaknya makin jauh, makin terseret. Kok Fadi agak bergetar ngomongnya. Apakah merasakan hal yang sama seperti itu? karena empatinya besar. Iya, karena ngerasakan bahwa jeritan hati saudara kita nih pengen dapat nasihat gitu Mas, pengen dapat way out ya. Iya, tapi benar loh Mas, artinya dari pengalaman ngobrol sama sebagian mereka, kalau kita dengar sendiri pengalaman mereka, terus kan masa lalu yang membuat mereka demikian, itu kita akan punya rasa empati kepada mereka untuk menolong ya. Menolong, benar. Ya kayak begitu Ustadz, misalnya kok semakin kalau tadi Ustadz kembali nih Mas Teni, pintu taubat dibuka tapi kayaknya semakin jauh nih. Kayaknya gue semakin jauh Devan gitu loh. Semakin jauh. Emang ada tuh Ustadz pintu taubat itu, dan bagaimana sih Ustadz bisa reach out ke situ Ustadz, sampai ke situ? Talbis iblis, Van. Talbis iblis itu tipu daya iblis biar kita enggak dekat. Jelas Nabi SAW mengatakan Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di waktu malam, dan Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berdosa di waktu siang. Jadi kalau la qadarullah misalnya ada seseorang dari teman-teman kita atau sahabat kita melakukan hal tersebut di waktu siang, lo bisa tobat di waktu malam gitu aja. Bisa tobat tuh bisa, jelas. Artinya kesempatan itu terbuka lebar setiap hari. Besar. Makanya kan kembali ke surat Zumar ayat 53 tadi, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalian tuh jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah tuh mengampuni dosa-dosa kalian kalau kalian tobat. Mau dosa syirik aja diampuni kok. Apalagi teman-teman yang masih sholat, masih puasa Ramadan, bahkan ada yang haji gitu loh. Ada yang udah pernah nangis di Arafah. Tapi tentu saja kita nggak bisa pungkiri setiap orang punya kelemahan masing-masing. Setiap orang digoda oleh syaitan dari kotaknya masing-masing. Inna syaitan yajri min bani adam majrad dam, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, bahwa syaitan itu mengalir di dalam diri anak Adam itu dari aliran darahnya. Dijelaskan para ulama, maksud ayat hadis ini adalah diantaranya syaitan itu mengetahui seluk-beluk kita. Karena manusia itu di darah gitu kan. Semuanya itu di darah. Jadi syaitan tuh tahu seluk-beluk kita, dan dia tahu kelemahan kita, dan dia akan serang kita dari pintu itu. Dan setiap orang beda-beda. Setiap orang tuh beda-beda. Jadi bahkan sekelas ustadz pun juga syaitan tahu caranya gitu. Kita tahu bagaimana Nabi Yunus digoda oleh syaitan agar mundur, terus juga Nabi Musa pernah memukul gitu loh. Nabi kita SAW pernah tidak fokus karena sibuk mendahului pemuka orang-orang kafir, sehingga turunlah abasa wa tawalla anja ahul a'ma di awal surat Abasa gitu loh. Jadi sekali lagi setiap kita pasti akan menghadapi hal demikian. Cuman bedanya para nabi langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Mas gitu loh. Dan ketika misalnya ada 1-2 miss, langsung turun ayat dan diklarifikasikan. Seperti turun surat At-Tahrim ayat 1, Abasa dan seterusnya. Jadi disitulah konsep kemaksuman. Nah kita nggak punya konsep kemaksuman itu karena kita bukan Nabi dan Rasul. Tapi kita punya hadis kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun, dan yang terbaik di antara mereka adalah orang yang paling banyak bertobat kepada Allah. Jadi kita punya pintu tobat. Gitu. Itu yang harus dimanfaatkan dan harus kasih harapan terus ke mereka. Karena sekali lagi banyak dari mereka semakin jauh itu karena terkesan di 1-2 lingkungan gak ada harapan. Gitu. Benar. Yaudah sekalian aja gue. Nah, berarti tugas kita untuk mengingatkan dia, Van ya. Benar, sesama saudara Mas ya. Betul, karena kita kan bersaudara. Benar. Ini menarik sekali. Tapi ada perspektif lain, Ustaz. Ketika kita bertanya sama teman-teman kita yang katanya LGBTQ, mereka selalu punya defense. Artinya, ini kan saya menuntut hak saya pengen ini kayak gini, saya pengen gitu, saya pengen diakui. Saya terlahir seperti ini. Gitu. Nah, simpan dulu rasa penasaran Ustadz. Kita akan kembali bahas ya bersama teman-teman pendengar ya setelah yang satu ini ya. Stay tune.
Ikutilah kajian serial Riyadhus Shalihin via live streaming di YouTube channel bernama akun Muhammad Nuzul Zikri yang insya Allah direlay langsung via website serta aplikasi radio.muhajirproject.com. Insya Allah rutin berlangsung setiap hari pukul 5:30 waktu Indonesia Barat untuk DKI dan sekitarnya bersama Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, kita kembali lagi di 101 Talk Show. Dan tidak lupa juga kita menyapa para pendengar di radio.muhajirproject.com. Betul sekali. Ini kesempatan tobat di bulan haram, di bulan baik. Iya, di bulan Zulhijjah, Mas Teni. Betul. Nah, kita kembali refresh sedikit, Ustaz. Mohon izin sebelumnya pertanyaan saya tadi mewakili teman-teman juga. Teman-teman yang LGBTQ ini mengharapkan adanya persamaan, Ustaz. Nah, kita kebetulan memang bingung kalau memperlakukan teman-teman. Nah, sebaiknya di antara sahabat-sahabat kita yang mungkin sedikit keluar, bagaimana kita harus bersikap terhadap mereka, Ustaz, dalam keseharian? Makasih, Mas. Ya, ketika kita bicara hak, pasti soulmate-nya kewajiban ya, hak kewajiban. Dimanapun sebelum kita bicara apa hak kita, apa hak Mas Teni, apa hak Fani, kita harus sepakati dulu nih gitu loh, siapa pihak yang berhak mengeluarkan apa hak kita dan apa kewajiban kita. Kita kerja di sebuah perusahaan, nggak bisa setiap karyawan mengklaim ini hak saya gitu loh. Hak saya dapat salary sekian gitu loh, kok cuman 15 juta, hak gue kan 30 juta. Nah, siapa yang berhak mengklaim berapa salary lo gitu loh, itu kan penting. Nah, kalau dalam perusahaan kita sepakat gitu, kalau di perusahaannya Mas Teni yang berhak menentukan hak karyawan siapa, Mas? Pimpinan, Ustaz. Pemilik perusahaan, Ustaz. Lalu kalau ada pegawai yang mengklaim begitu bisa diterima? Enggak dong, Ustaz. Enggak ya? Pasti. Ya udah, kalau begitu bagaimana dengan kehidupan yang lebih luas? Ketika kita sepakat, khususnya kan penanya teman-teman kita itu mereka beragama Islam. Ya. Ketika seseorang beragama Islam, penciptanya siapa? Gitu. Yang ngatur ini siapa? Dan dialah yang berhak untuk menetapkan. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Dan Allah menyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 80 ketika berbicara tentang Nabi Lut dan kaumnya, walutan idh qala liqaumihi, dan Nabi Lut ingatlah ketika ia menyampaikan kepada kaumnya yang LGBT tersebut. Terus atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian melakukan sebuah perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan siapapun di alam semesta ini sebelum kalian? Sekali lagi, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menceritakan, mengkisahkan tentang seorang nabinya alaihi salam, Nabi Lut. Lalu dikatakan bahwa itu bukan hak, tapi ini adalah sebuah perbuatan keji. Dan ini bukan fitrah. Karena kalau fitrah harusnya sudah ada sebelumnya, ketika manusia pertama kali diciptakan, kecenderungan itu harusnya ada. Tapi ini baru muncul di saat mereka. Oleh karena itu di ayat berikutnya Allah mengatakan bal antum qaumun musrifun. Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya melakukan hal itu, kalian itu kaum yang melampaui batas. Melampaui batas. Nah, kalau bicara melampaui batas, yang harus dilakukan itu bukan tuntutan, tetapi kembali ke surat Az-Zumar ayat 53, yaitu pertobatan. Karena Allah katakan dalam surat Az-Zumar, qul libadiyalladzina asrafu, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah tuh mengampuni dosa-dosa kalian semua kalau kalian bertobat. Jadi kalau misalnya hak itu dikembalikan kepada setiap orang, repot gitu loh. Tiba-tiba ada orang jalan main mukul kita. Lo kenapa mukul gue? Ya hak gue dong. Mukul. Waduh. Kan repot. Waduh. Bisa chaos. Betul. Artinya bicara hak, itu kita harus dudukan dulu siapa pihak yang punya otoritas untuk mengatur. Ya. Sama seperti Indonesia, setiap warga punya hak. Nah,
Kan nggak setiap warga negara berhak mengklaim bahwa ini hak saya. Siapa yang berhak gitu loh? Siapa yang berhak? Jadi ketika kita bicara kehidupan, yang berhak menentukan hak kita adalah pencipta kita. Ya udah kembalikan aja ke sana. Kalau memang benar, ya udah kita kasih. Tapi kalau ternyata tidak ada, bahkan keliru, mari kita dudukan ini dengan hati yang bersih gitu loh. Kalau mau adu argumentasi atau menang-menangan semua bisa. Tapi apakah itu akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak? Sehebat apapun argumentasi kita, mentok-mentoknya juga mati juga kan Mas. Terus kita akan ditanya dalam kubur. Kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak dikhitan, tidak bawa bekal, lalu kita akan ditanya tentang banyak hal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah kita siap mengalami hal tersebut? Dan sekali lagi nggak akan tenang, nggak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena ketenangan itu kuncinya adalah amal soleh dan iman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang tenang, yang bahagia, yang kalau di rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Itu adalah orang-orang yang kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 ini, orang-orang yang man amila salihan, beramal soleh. Baik laki-laki maupun wanita, dan beriman. Tentu saja orang-orang yang beriman yang komit dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh, bukan melakukan kekejian. Baru mereka lah orang-orang yang Allah kasih kehidupan yang bahagia. Jadi itu poinnya mungkin Mas. Kesimpulannya jangan meminta hak, persamaan dan sebagainya, tapi pertobatanlah yang dibutuhkan. Itu kalimatnya. Dan dudukan siapa yang berhak menentukan hak, itu penting kan. Karena konsep ini kita juga artinya coba tanya sama teman kita yang misalnya LGBT yang mengatakan demikian, dan dia punya perusahaan. Kira-kira apakah lo terima ketika pegawai lo, staff lo itu mengklaim haknya sepihak? Padahal nggak ada di MOU, nggak ada di akad peraturan lo dan akad lo. Kira-kira lo terima nggak? Kalau lo nggak terima, kenapa lo menerapkan hal yang sama kepada Rob kita? Artinya kecuali kalau dia nggak mengakui Al-Quran, itu pembahasannya lain. Tapi kalau dia Muslim, dia beriman kepada Allah, ya udah buka Al-Quran aja. Ada nggak hak di situ? Oke, buka hadits aja. Ada nggak hak di sana? Jadi itu dulu yang didudukan. Karena kalau kita langsung masuk ke pertobatan, nanti akan ada perdebatan. Karena kata para ulama usul fikih, ketika kita ingin berdiskusi, yang pertama kali harus kita pastikan adalah samakan referensi. Samakan referensi gitu loh. Karena kalau referensi beda, itu repot. Yang satu pakai buku teknik mesin, yang satu buku resep masakan Padang. Itu nggak akan ketemu kalau diskusi. Jadi sepakat dulu kita mau pakai referensi apa gitu loh. Nah kalau kita bicara hak, referensi kita apa nih buat bicara hak gitu loh. Siapa pihak yang punya otoritas untuk menyebutkan itu hak? Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Proporsional Mas Denny ya. Betul. Tetap harus proporsional. Jadi persamaan referensi itu juga kita bicara dalam konteks apa? Benar. Kita langsung bacakan aja kali ya Fani. Silakan Mas Denny. Ustaz, mohon izin kita bacakan ya Ustaz ya. Surat dari saudara kita. Ustaz, silakan Mas Denny. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan teman-teman diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ustaz, saya seorang penyuka sesama jenis, sedang lelah. Sejak pandemi, selain tidak datang kajian, saya juga lebih sering sendirian. Saya sering futur di kala sendirian, juga maksiat ketika sendirian. Mohon bantu Ustaz, adakah doa untuk menambahkan rasa, adakah doa untuk menghilangkan rasa takut di kesendirian saya ini? Berarti ini sebenarnya apa Ustaz? Padahal ini ciri-ciri bahwa dia sudah merasakan adanya kelemahan dalam dirinya. Dia takut ketika dia sendirian, dia dihantui perasaan itu. Dan ini nggak benar nih, saudara kita nganggap ini udah nggak benar nih gitu loh. Which is ini adalah hal yang baik. Benar. Ini hal yang baik, benar. Dan garis besarnya tuh Ustadz, kalau tadi Mas Denny juga bilang dan kita ketahuin, ngaji tetap, sholat tetap, tapi ancamannya ketika sendiri Ustadz. Ketika sendiri masuk lagi tuh Ustadz, pengaruh-pengaruh itu. Silakan Ustadz. Makasih banyak. Yang pertama, kalau kita ingin nyari suku cadang misalnya, mobil kita masalah, biasanya antum nyari di mana Mas?
Di spare part, di bengkel, di Jakarta itu di mana kira-kira? Kemayoran tempatnya Kemayoran, Cipete Kolong. Fatmawati. Ketahuan abeng anak bengkel. Ya. Dan kita nggak akan nyari ke pasar ikan. No. Kita atau ke Cipinang, ke pasar beras misalnya seterusnya. Nah begitu juga kalau kita mau cari ketenangan, maka cari yang punya ketenangan. Dan yang punya ketenangan, Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Ketika kita butuh suku cadang, kita pergi ke Kemayoran gitu loh. Atau mungkin Fatmawati ada juga ya. Ada, tapi jangan ke Muara Angke. Gitu. Jangan. Itu nyari ikan. Seafood, Jadi nggak nyambung. Jadi sama, kalau cari ketenangan, jangan hangout, jangan clubbing, jangan ke sesama jenis dalam melampaui batas tersebut. Cari ketenangan ke Allah, ke masjid, sujud, jalanin perintah Allah, banyak zikir, itu ketenangan. Sesimpel itu aja. Okay. Kita nggak bisa bantah. Terima nggak terima itu urusan masing-masing. Tapi ketidaktenangan yang terjadi ketika seseorang jauh dari Allah itu tidak terbantahkan. Dan buktinya banyaknya minta ampun. Dan memang benar tantangan terbesarnya ketika sedang sendirian. Untuk menstimulan misalnya, atau ketika bersama sesama sejenis itu gitu loh. Baik dia nggak tahu, apalagi kalau memang itu pasangannya atau bukan pasangannya, lagi PDKT dan seterusnya. Nah dalam kondisi seperti ini kan kita teringat ada sebuah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Abu Daud ketika Nabi SAW bersabda, innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya yang dimangsa oleh seekor serigala itu adalah seekor domba yang terpisah dari rombongannya. Oh, Masya Allah. Jadi sebuah analogi dari Nabi SAW. Tapi maksud domba di sini itu kita. Dan yang dimaksud serigala adalah syaitan. Jadi yang diincar syaitan secara khusus itu yang sendirian. Jadi ketika kita lagi sendirian, apalagi kalau pas berdua-duaan dengan pasangan sejenis kita atau yang kita incar, dan atau yang yang sudah sama-sama tahu tapi masih PDKT dan belum ada hubungan, itu bahaya banget. Itu incaran syaitan. Makanya jangan pernah masuk ke kotak seperti itu. Jangan terjebak dalam kotak. Jadi usahakan jangan sendirian. Dan banyak takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin Ustaz. Justru di defense dia, Van, izin. Defense dia adalah, ya habis gimana? Saya mau bergaul kemana? Yang hanya bisa menerima diri saya ini adalah kaum saya. Saya mau gaul sama Fani. Ya nggak mungkin Fani mau bisa menerima saya jalan beriringan. Fani kan pasti risih. Kamu juga risih kan, Stan? Gitu-gitu, Stan. Nah itu gimana ya, Pak? Iya, dan kalau mau dapat misalnya environment baru nih, Ustaz, ya, teman-teman yang baru, ada rasa suka lagi nih Ustadz, menghindarin yang di sini, pas di sini ngelihat teman-teman baru gitu loh, munculnya chemistry lagi. Nah ngeredam ini gimana sih Ustadz? Manusia kan yang orang lemah lah Mas Teni ya, kita ini lemah banget. Jadi di sini salah juga, dan pasti agama ada solusinya insya Allah kan Ustadz. Iya jelas. Silakan Ustadz. Ya, yang pertama jangan menyelesaikan masalah dengan makhluk lain. Nah itu yang jadi masalah. Masya Allah. Kita harus selesaikan masalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tuh meninggalkan hal ini untuk apa sih? Untuk bisa beribadah kepada Allah kan. Nah, kita tahu tandemnya ibadah tuh apa? Tandemnya ibadah dalam Al-Qur'an adalah isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi isti'anah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tandem tuh. Kalau satu enggak Mas Teni libatkan, ikutkan ketika sholat Mas Teni enggak sah. Jadi misalnya iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Isti'anahnya enggak dibawa. Udah lo tinggal aja, gue ngomongnya sama ibadah aja. Itu sholat enggak sah. Karena Al-Fatihahnya kurang. Jadi harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah kita nih suka fokus ke ibadah saja, tapi lupa minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin meninggalkan sebuah perbuatan keji, sebuah perbuatan dosa, apalagi dosa besar, coba deh minta pertolongan sama Allah. Solusinya bukan hanya sekedar pindah
pindah pergaulan karena nanti maju kena mundur kena lagi. Tapi coba jujur sama Allah, lakukan pertobatan, menyesal, lalu ngemis, minta tolong dicabut perasaan ini, tolong dibuang jauh-jauh, tolong dibuat perasaan suka dengan lawan jenis secara normal dan halal. Jadi itu yang harus dikuatkan. Terus juga ketika kita minta pertolongan, gimana sih kalau misalnya Mas ini minta pertolongan sama Fani, otomatis kan agresif, aktif gitu loh. Fani belum maaf langsung diserang lagi, telepon terus, WhatsApp terus, bombardir. Nah, kalau kita minta pertolongan sama Allah, masa cuman seminggu sekali pas sholat Jumat misalnya, itu kan perlu kita ingat. Terus pada saat sholat 5 waktu khusyuk apa enggak, maksimal atau enggak. Jadi ini yang perlu diinikan, bangun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu deh. Ini yang jadi masalah kita nih, hati kita kosong dari zikrullah. Hati kita kosong dari zikrullah. Terus cambuk diri kita untuk bisa menjalankan perintah dan menjauh larangan Allah. Awalnya pasti berat, tapi paksa, push. Itu juga kadang-kadang ada nggak habis pikir juga, Ustaz. Jadi kebetulan saya kan memang bekerja film dulu ya, Ustaz, ya. Di lingkungan itu banyak dikelilingi oleh teman-teman lah yang itu. Mereka ngerasa diri mereka tuh not guilty atau fine aja gitu, atau apa. Pernah ada satu makeup artist namanya Laura. Kenapa nama kamu Laura? Kamu kan laki, saya bercandain gitu. Laura, lanang ora, wedo ora, kata gitu. Pria enggak, wanita bukan. Enggak gitu dia bilang. Terus kenapa kamu sih ngelakuin seperti ini? Dia bilang gini, Ustaz, aku nggak gay kok, pacarku yang gay. Bahkan dia bercandain gitu. Aku yang enggak ya, pacarku yang gay. Pacarku yang gay, katanya. Nggak boleh niru-niru nih. Nggak boleh. Itu ada tasyabunya tuh, nggak boleh. Oke. Cerita aja. Jadi bahkan tapi dia mengakui, Ustaz, bahwa kok hidupku nggak damai. Aku ya nggak beres nih gitu. Ada satu hal yang nggak beres gitu. Ketika dia bersama pasangannya itu mungkin damai sesaat, tapi setelah nggak ada sendirian itu, dia sendiri sebenarnya udah merasakan tidak. Ngerasa itu maksudnya. Rasa itu ada, tidak damai, tidak senang, nggak bahagia, marah-marah dan sebagainya. Berarti mungkin itulah yang tadi Ustadz bilang. Itu yang tadi Ustadz bilang tuh. Yang pertama kan fenomena ini bukan hanya ada di lingkungan lama Mas Teni aja, tapi di banyak lingkungan pergaulan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tuh perlu diajak bicara dari hati ke hati. Yang jadi masalah kan di sebagian tempat seringnya itu langsung offense. Nah, insting manusia ketika diserang maka mereka akan defense gitu loh. Itu udah insting, semua begitu. Jangan manusia, kucing aja kalau diserang defense gitu loh. Dan kita tahu pertahanan terbaik itu menyerang dalam salah satu filosofi pertahanan. Jadi akhirnya berantem, ribut segala macam. Coba bicara hati ke hati. Dari pengalaman kita yang terbatas ya tentu saja. Tadi Mas Teni udah sebutkan, saya juga punya beberapa pengalaman sedikit bicara dengan mereka. Itu kalau bicara dari hati ke hati itu akan kebuka ketidaktenangan. Ketakutan, kegelisahan dan seterusnya, dan itu lagi-lagi semuanya ada dan terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 124 itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari agamaku, peringatanku, dia akan hidup dengan penuh dengan kesengsaraan. Dia akan derita gitu loh. Yang punya alam semesta bilang begitu. Yang punya kehidupan tuh berfirman seperti itu. Kalau kita berpaling dari agama Allah, kita akan menderita, kita akan sengsara, kita nggak akan nyaman. Jadi mau pakai argumentasi apapun, mau pakai justifikasi apapun, atau pengalian isu biar orang lihat kita happy seperti apapun, nggak bisa dibohongin gitu loh. Nggak bisa dibohongin karena yang menciptakan, yang paling tahu udah berfirman demikian. Jadi perlunya bicara dari hati ke hati dengan mereka. Terus yang berikutnya selalu arahkan. Kan gini ya, simpel aja lah, kita tinggal di sebuah lingkungan dan kita udah comfortable lah di lingkungan tersebut. Ada rencana pindah nggak, Mas Steny? Nggak ada, Ustadz. Van, ada rencana pindah? Nggak ada. Gue udah nyaman dan segala macam. Kalau kita berhenti sampai di situ, ya memang dia nggak akan pindah karena dia merasa nyaman. Tapi kalau misalnya kita tawarkan, lo mau nggak pindah rumah ke lingkungan yang lebih cozy, misalnya di daerah Senopati, dan lo nggak usah pikirin pajaknya,
pajaknya gue yang tanggung, ya kan? Kalau Innovator orang mikir pajaknya langsung kan. Kayak orang beli mobil resale value-nya langsung mikir, naik aja belum udah mikir harga resale value betul. Ya. Jadi pajak lo nggak usah mikir, lo tinggal sana, lo nyaman, dekat, nggak kena ganjil genap dan seterusnya. Itu goyah juga loh. Mas Denny sama Fanny itu goyah ketika apa gue bilang bini gue aja gue pindah. Nah begitu juga. Oke, misalnya sebagian mereka nggak merasa bersalah, merasa ini gue comfortable di sini. Tapi kan kita belum nawarin yang lebih indah gitu, belum nawarin yang lebih tenang, lebih nyaman. Lo kan belum pernah nyoba tahajud, lo belum pernah nyoba sujud, lo belum pernah nyoba hubungan yang benar. Dan semuanya benar gitu loh, bukan hanya jenisnya aja benar. Sebagian orang kan pindah ke sesama karena trauma ketika membangun hubungan dengan lawan jenis, kekecewaan. Iya, tetapi perangkat yang lainnya salah gitu loh. Banyak sisi salah. Nah, bukannya sisi yang salah itu dibenerin, yang terjadi adalah trauma secara keseluruhan dan langsung banting setir ke sesama jenis. Jadi coba deh, asal semua environmentnya itu dipenuhi, diatur, dapat pasangan yang soleh atau soleha, takut sama Allah, beribadah kepada Allah, lalu jaga sholat, jaga zikir, seterusnya, dan lo akan dapetin lebih enak, lebih nyaman. Wah ini Masya Allah nih. Dan yang menarik Ustadz, Mas Denny, ada nggak sih Ustadz keterkaitan taubat, keterkaitan turning point di bulan haram ini, di bulan Dzulhijjah ini Ustaz? Artinya reward yang Allah kasih. Iya, apakah ini dalam surat At-Taubah 36 kan mengatakan bahwa 4 bulan ini spesial, apalagi Dzulhijjah. Dan setiap orang yang beribadah di 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab nantinya, itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada di bulan-bulan lain. Dan dosa yang dilakukan pun juga lebih besar. Sebagaimana yang bisa kita cek dalam buku tafsir klasik dalam masalah ini. Jadi ini momen untuk kembali kepada Allah. Ini momen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini momen untuk melihat konsep baru dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ketika kita merasa nyaman di sebuah lifestyle, itu karena kita belum pernah ngerasain yang lebih indah dari lifestyle itu aja. Jadi kita merasa udah oke nih gitu loh. Lebih oke. Ada orang yang belum pernah lihat mobil kecuali Avanza misalnya, dipikir Avanza udah paling keren dunia, gitu ya. Padahal dia belum nyoba Innova. Gitu. Betul. Jadi coba Innova dulu deh. Jadi kita nggak usah jelek-jelekin Avanzanya. Cuman aja lo coba Innova deh. Innova. Gitu. Dan ketika dia naik Innova, dia pikir Innova paling enak sedunia gitu loh. Karena dia belum pernah nyobain Alphard atau misalnya mau ganti sedan ke Camry dan seterusnya. Jadi suguhkan yang indah dalam Islam, dan jangan dibuang ya. Misalnya kita tahu Nabi Lut, Allah tegas dengan kaum Nabi Lut, tapi bukankah itu setelah Nabi Lut dakwakan mereka dengan maksimal? Nah pertanyaannya, kita udah dakwakan mereka dengan maksimal atau belum? Itu poinnya kan. Mungkin mereka tidak tahu gitu ya. Benar. Bahwa sebenarnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Tapi satu hal lagi nih, listeners juga mungkin pernah ada di sekelilingnya. Ketika seorang mau berubah, dia berharap ada pertolongan Allah dulu. Mana nih pertolongan Allah, kok belum datang hidayah buat saya gitu kan. Saya masih gini-gini aja gitu. Saya sih sholat tapi iya, dan dia berharap pertolongan Allah dulu datang, baru dia berubah begitu ya. Dan nasihat-nasihat yang terbaik yang akan Ustaz berikan, tentunya kita akan dengerin sama-sama listeners. Insyaallah. Setelah yang satu ini. Boleh Mas. Stay tuned when we come back only on 101. Ikutilah kajian serial Riyadhus Shalihin via live streaming di YouTube channel bernama akun Muhammad Nuzul Zikri, yang insya Allah direlay langsung via website serta aplikasi radio.muhajirproject.com. Insya Allah rutin berlangsung setiap hari pukul 5:30 waktu Indonesia Barat untuk DKI dan sekitarnya, bersama Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di 101 Talk Show. Dan juga kita ingin menyapa saudara-saudara kita, Mas Teni. Betul. Di radio.muhajirproject.com. Betul. Yang bisa masuk dari berbagai channel, dari Instagram, dari Facebook, dari manapun yang bisa menerima siaran kita dengan baik. Dan kita sadar bahwa di luar sana banyak sahabat-sahabat kita yang butuh bercerita tentang problematika kehidupannya. Silakan manfaatkan channel tersebut, masuk lewat Instagram, DM juga boleh. Mau bercerita, mudah-mudahan nanti impiannya kesampaian juga, bisa ngobrol langsung live sama Ustadz Nuzul insyaallah. Karena ini kan effort saudara-saudara kita nih Mas. Dan juga kan kita yang dapat nasihat juga dari Ustadz at the same time. Kita yang diuntungkan ya. Alhamdulillah. Ustadz, mengulas sedikit pertanyaan sebelumnya tadi, ada orang ketika saya ingin taubat, saya ingin menjadi lebih baik. Kenapa pertolongan Allah belum datang gitu Ustadz? Dalam berbagai aspek kehidupan ini selalu kita tunggu. Jadi yang benar yang mana Ustadz? Kita nunggu pertolongan Allah dulu atau kita bergerak dulu meninggalkan hal yang disebut maksiat tersebut Ustadz? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, "Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian di atas agamanya. Jadi lihat, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian. Inilah pola kehidupan. Jadi pola berubah itu jemput bola. Tolong dulu, baru kalian akan ditolong. Begitu juga Allah berfirman dalam akhir surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami akan kasih mereka petunjuk. Jadi bersungguh-sungguh dulu, baru kami akan kasih petunjuk menuju jalan tersebut. Jadi harus ada effort dulu, harus ada perjuangan, harus ada kerja keras, baru setelah itu reward gitu loh. Nah, pertolongan kan salah satu reward. Dan effort bukan hanya secara kasat mata ya, bukan hanya langkah kaki, bukan hanya merubah arah secara fisik, tapi effort juga, effort hati, keikhlasan, niat baik gitu loh, niat tekad bulat untuk berubah. Terus juga doa effort juga gitu loh. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kasih ijabah, aku akan kasih yang kalian inginkan dalam surat Ghafir 60. Terus juga isti'anah, effort juga, minta pertolongan sama Allah. Jadi doa, ya Allah tolong saya, kekokohan saya, dan seterusnya. Jadi intinya itu yang perlu kita camkan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala itu yang maha kaya, yang maha berkuasa. Bisa jadi ketika kita pikir kita belum ditolong, padahal udah dari tiga hari yang lalu kita udah ditolong sama Allah. Artinya dia nggak sadar bahwa dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah pertolongan Allah bukan hanya masalah fisik aja? Bisa jadi sebuah kesulitan itu adalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi karakter. Kalau kita nggak pernah ngalamin hari-hari sulit, kita nggak akan setaf sekarang, sekuat sekarang, sesabar sekarang. Justru yang membuat kita kuat, terus mental baja, dan punya jiwa patriot untuk berusaha terus, itu adalah pertolongan Allah dalam bentuk ujian, dalam bentuk kesulitan, bukan hanya sekedar uang atau kemudahan atau akses dan lain sebagainya. Jadi kita harus cerdas juga dalam melihat sebuah pertolongan. Dan di dalam kehidupan kan kita tahu bahwa semakin cerdas dan semakin pintar seseorang itu movementnya semakin nggak bisa ditebak, gitu kan. Nah, ini kita berinteraksi dengan Al-Alimul Khabir, yang maha berilmu, maha mengetahui, maha sempurna. Gitu. Bisa jadi Anda berpikir belum ditolong, padahal udah ribuan pertolongan Allah itu kepada Anda. Oke, Ustaz, Mas ini menarik. But how we sense this kind of things, Ustaz? Bagaimana kita ngerasain bahwa Allah ini udah nolong kita gitu loh, Ustaz? Karena kan ini kan bisa jadi hal yang besar tapi kita lewatkan dan tenggelam di dalam keseharian kita, Ustaz. Ada nggak, Ustaz, tips-tips ngerasain gini, Ustaz, supaya kita lebih aware bahwa pertolongan Allah itu sedang berjalan gitu ya? Kan kita coba
renungkan apa yang Allah firmankan di akhir-akhir surat Al-Imran misalnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, lalu ketika berbaring, dan senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat sebuah fenomena, dia akan tafakur, dia akan berpikir, dan dia akan koneksikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Chemistry kan harus dibangun ya. Chemistry antar manusia aja harus dibangun. Jadi kalau kita ingin punya sense itu, sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Pemain sepak bola profesional itu ketika melakukan counter attack atau misalnya membangun serangan, itu udah nggak pakai lisan, gitu loh. Itu mereka tahu kapan teman mereka akan larinya ke spot yang mana, terus bagaimana lolos dari jebakan offside. Itu mereka sudah saling mengenal hanya dengan sense-nya ada. Kenapa sense-nya ada? Karena setiap hari latihan, setiap hari ketemu, setiap hari ada interaksi, setiap hari ada sesi makan bareng gitu loh, atau brief bareng dan seterusnya. Ya gimana kita bisa punya sense itu terhadap Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita nggak punya interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat nggak pernah, baca Quran enggak, zikir juga jarang gitu loh. Sholat juga cuma setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi ya gimana lu bisa punya sense seperti itu? Jadi sekali lagi polanya sama. Cuman Allah lebih tinggi dan maha tinggi kan, walillahil mathalul a'la kata para ulama akidah. Allah tuh lebih tinggi lagi gitu loh, lebih sempurna. Oh, Masya Allah. Dan Mas Teni, momennya momen Dzulhijjah, Mas Teni, momen yang tadi Ustadz sampaikan, salah satu bulan haram. Betul. Yang mungkin jadi awal yang baik ya untuk mendapatkan kebaikan dan berubah. Betul. Untuk mendapatkan lebih banyak kasih sayang Allah. Betul. Dan kajian Ustadz juga saya sering mendengarkan juga bahwa apapun yang diganjarkan berkali lipat di bulan haram ini kan, termasuk maksiatnya jangan dilupakan. Maksiatnya. Iya kan? Iya benar. Dan itu mungkin bisa jadi juga apa ya, supporting thing yang kita coba untuk ninggalin maksiat karena ganjarannya juga dilipat gandain nih. Betul. Jadi artinya turning point yang baik lah di bulan Dzulhijjah ini untuk memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Luar biasa. Tapi izin saya nanya ke Fani, kalau seandainya teman-teman kita di sekeliling ini, Van, mereka suka bercanda-canda yang berhubungan dengan seperti itu, berarti kita nggak boleh toleran terhadap bercanda-bercandaan mereka ya, yang sifatnya LGBT segala macam gitu ya. Kalau kita ikut bercanda sama mereka, berarti itu kita nggak membantu mereka kan gitu ya. Benar, yang tadi seperti Ustadz sampaikan ya, bahwa semua itu proporsional, Mas Denny ya, proporsional, dan sebetulnya ini bukan jadi bahan jokes actually bagi kita. Sebetulnya ini bahan empathy yang tadi Ustadz sampaikan, agar kita bisa merangkul saudara-saudara kita, juga kasih saran, kasih nasihat kalau kita ada nasihat sedikit-sedikit kayak begitu sih. Alhamdulillah. Kita pikir ya. Jadi kita sampai pada konklusi kita, Ustadz, izin bahwa pintu taubat terbuka lebar untuk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Kita sangat senang ketika bisa berbagi ilmu ini lewat Ustadz, ya kan. Mudah-mudahan bisa menjadi momentum buat perubahan hidup yang lebih baik. Benar. Dan menjemput kebahagiaan tadi. Benar. Karena sesungguhnya yang keluar dari agama Allah atau menjauh, pasti hatinya akan terasa jauh ya Ustadz. Benar. Lebih seperti itu. Gak happy Mas ini. Gak happy, betul. Kelihatannya happy. Ya Ustadz, kelihatannya happy. Sesungguhnya enggak ya. Sesungguhnya enggak, dan juga Mas ini kalau orang bereffort itu pasti Allah bantu juga Mas ini. Jadi kita bukan nunggu bola nih. Kata Ustadz tadi, jemput bola. Betul. Benar. Betul. Jadi harus ada effort. Ada effort. Izin saya terakhir, mungkin ada advice atau nasihat Ustadz buat teman-teman kita yang sedang di persimpangan, ingin mendekat kepada Allah, ya kan? Apa jalan-jalan terbaik, Ustadz? Ya buat teman-teman, yang pertama as-sidqu ma'allah, jujurlah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak banyak teman-teman tuh bingung jujur sama Allah tuh apa sih? Ya jujur tuh apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan. Artinya ketika kita misalnya sholat, kita buka dengan Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Jujur gak ngomong Allahu Akbar ketika sholat? Kalau jujur, maka semuanya kecil dong. Termasuk nafsu kita kecil, syahwat kita tuh kecil.
Jadi ketika kita punya ketertarikan sama sejenis, lalu kita sholat, ya ketika lo sholat lo bilang bahwa semuanya kecil kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lo buktiin, harus dikecilin bener-bener. Gak bisa, gue gak bisa nih, gue udah coba loh. Katanya Allahu Akbar. Nah sudah kami minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita dalam salat kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Benar nggak berjuang dan effort cari jalan yang lurus? Mana usaha lo, mana effort lo untuk mencari jalan yang lurus? Udah datang ke kajian belum? Udah berusaha minta nasihat sama ahli ilmu atau belum? Udah cari teman-teman yang soleh atau belum gitu loh? Karena lo yang minta, lo yang minta demikian. Jadi semuanya itu harus dimulai dari kejujuran. Nabi SAW bersabda, intas dukillah yasduka. Jika anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda. Jadi seringkali ini bukan masalah fisik, tapi ini masalah kejujuran. Orang nggak sungguh-sungguh untuk berubah, untuk berjuang. Kalau dia jujur, dia akan komit dengan apa yang dia omongin, apa yang dia ucapkan. Dan memang nggak mudah. Orang jujur makanya kan langka. Lebih banyak orang cerdas daripada orang jujur di manapun ya kan. Maksudnya ini pengalaman lah di bidang beliau. Iya jarang. Kalau mencari orang jujur tuh lebih langka daripada orang cerdas, orang pintar dan seterusnya. Jadi memang harus diperjuangkan. Terus yang kedua, bangun hubungan dengan Allah. Ingat surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Salat lo udah sebagus apa nih gitu loh, udah sejaga apa, terus ketika salat ngerti nggak apa yang dibaca, terus sudah doa atau belum gitu loh. Kalau doa menghayati nggak apa yang kita minta, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan ijabah. Jadi bangun hubungan dengan Allah dulu deh gitu loh. Ya, baca zikir pagi dan petang tuh jangan lupa. Terus juga salat 5 waktu tadi, salat sunnah, kalau bisa bangun witir dan sebagainya. Jadi jangan pernah merasa aib walaupun kita masih suka sama sesama jenis misalnya, yang akhirnya menyebabkan kita nggak salat isya. Ya misalnya gue juga kotor sih bro, mendingan nanti aja dulu. Jangan, justru salat isya itu bisa jadi bisa menjadi penyebab kita ditolong sama Allah. Dan bukan bisa jadi, Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu pertolongan. Sholat itu pertolongan. Iya, jadi harus jaga gitu. Dan syaitan yang bilang udah lo percuma lo ke masjid, lo ngaji, lo masih begitu. Itu syaitan. Justru wa'afi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan nutup perbuatan buruk tersebut. Masya Allah. Ditutup Ustaz. Iya. Jadi separah apapun lah ketika seseorang LGBT dan seterusnya mungkin sudah nasallahu salama sampai melakukan yang benar-benar mereka lakukan, tetap abis itu artinya waktu sholat gitu lah, minta ampun sama Allah. Karena iblis tuh mainnya begitu tuh. Ya. Lu sok suci tadi malam lu ngapain kan? Akhirnya iya bener juga sih. Yaudah nanti aja deh. Akhirnya tambah terperosok. Iya. Padahal kalau dia sholat pada hari tersebut, bisa jadi disitulah dia dapat hidayah dan akhirnya ditinggalin perbuatan dia tadi malam. Gitu. Terus yang berikutnya, kita harus baru setelah itu tegas dalam menentukan lingkungan dari teman yang soleh, yang baik, yang ngingetin gitu lah. Seperti Fani saat ya. Masya Allah. Teman yang soleh. Nasalu kadzalik wa mahasibu. Wala nazaki wala ahad. Kalau kita muji orang tuh jangan, Nabi tuh ngajarin nasabu kadzalik. Kita nilai dia begitu. Tapi kita enggak rekomendasi siapapun di hadapan Allah. Dan Allah Maha tahu. Allah yang lebih ngerti. Allah taala alam. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya. Masya Allah. Jadi pengen tobat nih Van. Harus tobat terus gitu ya. Harus tobat terus karena dan jangan lupa ini juga loh. Artinya kita kan biasa kan walaupun sekarang di dalam rumah juga ya, tapi kita sering keluar rumah kita terpancing. Udah baca doa belum tuh keluar rumah? Terus begitu masuk rumah baca doa nggak? Masuk rumah. Itu penting tuh. Iya. Terus kalau di rumah kan kadang-kadang
bukan kadang-kadang syaitannya suka datang sendirian ketika kita di dalam rumah atau di kos-kosan atau di kontrakan. Udah baca Al-Baqarah belum? Inna syaitan yafirru minal baiti alladzi tuqra fil Baqarah. Syaitan tuh lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Teguhkan niat, Allah akan bantu di situ. Ya kan, keluar dari kemaksiatan itu. Ini berlaku buat kita semua. Buat kita semua, sahabat-sahabat kita di luar sana yang sedang dilanda kebingungan. Mudah-mudahan banyak dari nasihat dari Ustadz ini bisa diimplementasikan, diamalkan. Ya, buat kita juga buat teman-teman semua. Insyaallah. Oke. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mas Teni juga terima kasih. Semoga Allah berkahi. Satu lagi. Silakan Ustadz. Silakan. 7 juga boleh Ustadz, nggak apa-apa. Jangan lupa doain mereka. Benar. Kita ini kebanyakan kadang-kadang semangat nyeramahin, kasih masukan, tapi lupa doain. Itu penting tuh. Artinya ketika kita mau ketemu dan kasih semangat sama teman-teman kita yang LGBT atau yang lain, tadi malam udah doain mereka belum? Atau setelah itu kita sholat, doain mereka dalam sujud kita. Karena doa itu penting dan itu menunjukkan kejujuran kita dalam mengajak mereka gitu loh. Kan sekali lagi, dan doa kita ke saudara kita dan mereka nggak tahu itu mustajab. Oh gitu Ustaz. Iya, dan malaikat mengatakan wala kabimithli, engkau akan dapetin doa yang sama gitu. Semoga engkau juga dapetin hal yang sama. Itu penting, kita suka lupa dalam dunia dakwah. Dan kita di sini termasuk yang bicara ya. Jadi harus berusaha doakan orang yang kita dakwah. Oke. Insyaallah. Ini bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Ya, betul. Ya, kita selalu mendoakan mudah-mudahan ya apa yang diinginkan, tobat, segala macam bisa kesampaian. Buat kita juga ya, selalu mengingat. Karena perjalanan untuk menjadi pribadi yang baik ini kan up and down, ya. Dinamikanya besar banget. Betul, dan syaitan juga nggak berhenti di sini Ustaz ya. Makin soleh kita, makin berat ujian kita buat kita ya. Benar Mas Teni. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari radio.muhajirproject.com, dari Instagram juga. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ya. Oke, Ustaz, terima kasih Mas Teni. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua dan teman-teman kita di luar sana. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.